2. Kalau tanggal 2 belum jawab salamnya harus dibikin can supaya lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum salam yang sudah gajian. Hamdan li rabbin khussana bi Muhammadin wa anqasna min sulmatil jahdi wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bika syarri wa madadika al-jari lima'a fi kulli katsura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, sesuai apa yang saya sampaikan di minggu atau di Ahad kemarin, kita akan membahas tentang bab taharah. Tapi kebetulan saya kedatangan tamu istimewa, Bapak Kiai Abdul Hadi Yarsi. Semoga beliau senantiasa dirahmati oleh Allah, disihatkan badannya, diberkahi oleh Allah, dan insya Allah kita semua kelak di yaumil akhirat nanti berkumpul dengan Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Kiai, ini jamaah mau mengetahui tentang kitab taharah. Mungkin bisa saya tidak mau isi, nanti saya isi di berikutnya. Jadi Bapak Kiai saya sedikit membuka, nanti saya lanjutkan nanti Ahad berikutnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-taharatu satrul iman. Sadaqallah wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama-sama kita muliakan sahibul majlis, guru mulia kita Al-Habib Hamid bin Hamid. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala nafikan daripada ilmunya, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini secara tiba-tiba saya disuruh membahas bab Toharo. Bab Toharo ini adalah bab pertama di seluruh daripada kitab fikih. Yang pertama dibahas dalam ilmu Toharo tersebut, ma makna Toharo? At-Toharatu hiya an-nadhafah. Toharo itu adalah kebersihan minal qadar, daripada kotoran-kotoran. Dalam ilmu toharo tersebut adalah sebagai wasailul hidup, rangkap untuk mencapai satu kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah.
terutama yaitu melaksanakan sholat. Nah, dalam melaksanakan ibadah sholat tersebut tentu dibutuhkan yang namanya toharoh. Nah, toharoh tersebut terbagi, kalau tidak salah ini kan saya belum baca kitab lagi, itu ada yang namanya toharotul badan dan toharotul jism. Ada juga toharoh batiniyah. Dalam kitab Sholatul Mu'min yang dikarang oleh Syekh Utsaimin itu diterangkan bahwasanya kebersihan jiwa itu lebih diutamakan daripada kebersihan daripada badan. Karena kebersihan jiwa tersebut mencakup daripada kebersihan hati kita dalam beriktikad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada sesuatu di dalam hati kita yang bercampur dengan nilai-nilai syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbagai macam ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya sebelum kita itu melaksanakan toharatul badan, lebih utama kita itu pertama kali bagaimana kita itu mensucikan dari jiwa kita dan hati kita dari hal-hal yang menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, dalam toharo tersebut, yang pertama dalam babul toharo itu yang dicakup yaitu babul wudu. Babul wudu yang pertama kali. Babul wudu ini kalau kita lihat syarat sahnya ataupun rukun daripada wudu tersebut ada berapa? Halo? Ada boleh mengatakan 6. Ada juga boleh mengatakan 5. Coba ya, kita lihat. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Idza kuntum, kalau kita bahas dalam ilmu nahwunya, idza itu zorfun. Zorfun lima yastaqbilu minaz zaman khafidun li sartihi mansubun li jawabi. Jadi zorof yang menentukan satu perbuatan ketika kita itu akan melaksanakan ibadah pelaksanaan wudu. Idza kuntum ila shalah, jikalau kamu itu akan mendirikan sholat, paknya Paul jawab dari idza. Faksilu, maka wajiblah kamu itu apa? Faksilu wujuhakum wa aydiyakum, cucilah wajahmu dan kedua tanganmu ilal marafiq, sampai ke siku. Sampai ke siku. Yang dikatakan wajah nih ya, wajah. Apa itu wajah? Apa itu wajah? Oke, muka. Mana batasnya wajah? Batasnya wajah tersebut mayam butuh minas syahri. Apa-apa ya yang ditumbuhi oleh rambut ya, itulah yang dikatakan sebagai wajah. Mulainya dari mana wajah tersebut? Ini dari sini. Batas tumbuhnya rambut. Batas tumbuhnya rambut. Kita basuh di sini, ya. Sampai itu menyeluruhinya. Muktarinan yang pertama itu niat. Kenapa? Ketika kita membasuh wajah, kita itu diperintahkan untuk melafazkan niat. Kalau dalam Fathul Qarib, niat itu adalah muqtarinan bi fi'lihi.
bergandengan dengan satu perbuatannya. Jadi ketika kita wudhu nih, wudhu ya, yang pertama kan niat, kita ambil air. Nah ketika kita membasuh muka tersebut, kita niatkan di dalam hati kita. Nawaitu wudu al-fil hadasil asghar lillahi ta'ala. Nah ini yang dikatakan kita mengucapkan dengan zahar, diucapkan dengan jelas, itu namanya niat, tetapi itu bukan satu niat. Itu yang dikatakan dalam ilmu fikihnya, yaitu qasdun niyah. Qasdun niyah. Artinya niat yang pendek yang memang disengajakan untuk diucapkan. Dengan apa? Dengan talaffuz. Nah kemudian tak kala kita membasuh wajah kita, mulailah kita itu niatkan di dalam hati kita. Terus dibasuh sampai ke wajah kita. Nah di sini dalam membasuh wajah, apabila tetesan pertama dari kita membasuh wajah kita, itulah yang dikatakan air mustakmal. Jadi tetesan air pertama itu dikatakan sebagai air mustakmal. Itu sunnahnya berapa? 3 kali. Wajibnya sekali tidak jadi masalah. Ya, seperti itu. Tetapi sunnah-sunnah dalam melaksanakan ibadah wudhu itu banyak. Di antaranya al-istinsyaq, al-madmadah. Madmadah itu artinya apa? Berkumur-kumur. Nah berkumur-kumur itu kita ambil satu tangan kita ginikan, masukkan ke dalam hidung. Itu namanya istinsyaq. Memasukkan air ke dalam hidung, dikeluarkan lagi, itu namanya istinsyaq. Ya, jadi rukunnya yang pertama apa nih? Niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke mirfaq. Ini mirfaq ini. Kalau bahasa orang Makassar ini elbow. Ya, elbow. Atau dinamakan dengan siku. Nah, ketika kita membasuh kedua tangan kita, di wajah kita sudah basuh. Tangan kita basuh ini dengan kita mengambil air, kita ginikan. Nah, ya, diginikan. Kita sela-selakan ayyuhallila baina asabihi. Dia itu harus mentahlilkan, menyela-nyelakan daripada air wudhunya ya di antara jari jemarinya. Dimulai dari mana? Kita mulai dari apa nih? Dari kelingking, dari jempol tangan kita ya. Jempol, terus ketemu telunjuk ketemu tengah, ketemu jari manis sampai kelingking, nanti kelingking ketemu kelingking lagi. Terus sampai kemana? Sampai ke sini. Itu rukunnya, baru rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga. Yang keempat yaitu apa? Membasuh kepala. Bagaimana cara membasuh kepalanya? Nah ini kan kita kadang-kadang apa namanya? Begini saja ya. Jidatnya saja. Nah, ini menurut satu buku fikih itu dalam Kifayatul Akhyar itu diterangkan bahwasanya tak kala kita itu ingin membasuh daripada rambut kita, yaitu langsung kita membasuh kedua telinga kita. Jadi kita ginikan airnya, kita ginikan. Yang sering kita laksanakan di ujung rambut kita, dan disunatkan itu begini. Disunatkan seperti itu, ya. Jadi begini sampai ke telinga. Jadi ketika kita membasuh daripada rambut kita, kita juga bersamaan membasuh kedua telinga kita. Itu adalah tata cara berwudu. Ini setelah ini yang namanya rambut, ya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn, dan kedua kakimu sampai ke mata kaki. Udah berapa tuh syarat ini rukunnya? 5.
karena ini ayat ya disambungkan dengan wawunya wawul ataf, maka para imam mazhab khususnya Imam Syafi'i itu maknanya litartib. Maka ditambahkanlah oleh Imam Syafi'i dan mazhab Hambali bahwasanya rukun daripada pelaksanaan ibadah wudhu tersebut ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan kita, yang keempat membasuh rambut di kepala, dan yang kelima membasuh kedua kaki kita, yang keenam itu tertib. Artinya ketika kita berwudu tidak boleh mendahulukan satu sama lainnya. Udah bab wudu saja ya. Bab toharohnya bab wudu saja. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu, ada yang mau bertanya silakan. Bagaimana seorang wanita ya yang mempunyai rambutnya panjang ketika dia membasuh kepalanya, membasuh rambutnya, tidak diharuskan untuk membasuh rambut keseluruhannya. Ya, tidak diharuskan untuk membasuh keseluruhan daripada rambutnya. Karena yang namanya wudhu tersebut lirabbil hadasil asghar, untuk mengangkat ya daripada hadas-hadas kecil. Kalau ibu itu mandi junub, baru seluruhnya itu harus basah ya. Isolul ma ila jami'il badani, mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau yang dinamakan mandinya mandi junub. Nah, oleh karenanya, karena ini hanya untuk toharoh ya, liwasailil sholat, sebagai satu perangkat melaksanakan ibadah sholat, maka cukup di samping saja, kiri dan kanan dan atas itu sudah cukup bagi wanita. Jadi tidak perlu ini rambut sampai basah semuanya. Jangan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam bak. Tidak usah itu. Susah namanya. Menyusahkan diri. Contohnya bagaimana? Rasulullah SAW pernah menegur Umar bin Khattab. Tak kala Umar bin Khattab itu dia habis berjima dengan istrinya. Ketika habis berjima dengan istrinya, ternyata di kamar mandi tidak ada air. Musim kering. Dia lupa kalau itu musim kering. Dia ingat bahwasanya untuk pengganti daripada tohar tersebut yaitu dengan pasir. Dengan walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Jikalau kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik. Ini Umar keluar rumah langsung berguling-guling di pasir seperti kucing. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah. Kenapa Umar? Saya habis junub, karena airnya tidak ada, saya mandi dengan pasir. Oh, kata Rasulullah, tidak seperti itu wahai Umar. Cukup engkau itu bertayamum seperti tayamumnya sholat, maka engkau telah bersuci. Ya, makanya kalau kita habis berjima wudu dulu. Kau wudu di sholat, ya, wudu jangan langsung merokok. Biasanya laki-laki begini, langsung merokok, langsung minum. Wudu dulu, baru kita lanjutin lagi. Karena setelah berwudu itu apa? Liziyadatin nasyat, untuk tambah semangat kita. Yang sudah nikah mana?
Malam pertama dulu semangat. Kemarin sudah dulu. Ada lagi Ibu? Laki-laki ada yang mau bertanya? Yang laki-laki? Ini masalahnya babnya bab tohatonya bab dadakan. Tidak bawa kitabnya ini saya. Sekarang begini ya. Iya, jadi ketika kita memelihara jenggot, ini saya ada jenggotnya seperti jenggot lele, sedikit saja, ya. Karena saya masih muda, jadi malas sekali ya melihara jenggot sampai panjang-panjang. Masih muda saya, umurnya baru 25 tahun. Jadi ketika kita itu membasuh jenggot kita, itu basuhannya itu karena di wajah pada batasnya tumbuh daripada rambut, maka ujung-ujung daripada jenggot kita itu batas tumbuhnya jenggot seluruhnya harus basah. Jadi bukan jenggotnya yang dibasahkan, ujung jenggotnya nih, batas daripada tumbuh rambutnya. Kalau di sini dia tidak basah, ya, maka wudhunya dia tidak sah. Ya, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun menjadi tidak sah. Ya, Pak. Kalau tayamum nggak usah. Kalau tayamum, ya nggak perlu ini dikasih apa namanya debu. Karena tayamum bagaimana caranya? Ada yang bisa memperhatikan cara tayamum? Ayo. Tayamum. Jadi kan di Makassar sering musim panas ya, sering panas sekali. Kadang-kadang air tidak ada. Tayamum itu bagaimana kira-kira caranya? Contoh. Sampai mencontoh. Contohkan kayak Dari dunia di mana saja terjadi masalah. Yang penting Ismail dan Khayyibah. dicontohkan. Dicontohkan sama Habib ini. Ya. Ya. Kenapa jadi tangan dulu? Bukannya tidak. Gerugi. Ditutup-tutup sampai dia itu menipis. Ya. Nah, oke. Ya, terima kasih. Jadi ketika kita itu bertayamum, ya, andai kata tangan kita itu, ya, kita misalkan seperti ini, maka kita itu menempelkan ujung-ujung daripada jemari kita di apa ini? Tidak. Kemudian kita ginikan, semuanya kena debu. Kalau kita gini-ginikan, itu lebih sudah habis duluan. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita membasuh tangan, jadi kalau tayamum tersebut nggak perlu kumur-kumur. Jangan kumur-kumur pakai debu. Ya. Ini kita ambil di sini. Kita tangan kita, ini tangan harus dari kanan dulu. Bagaimana caranya begini? Tadi Habib sudah benar. Diginikan terus. Jadi bukan ininya yang berbalik, diginikan. Supaya ini semuanya kena. Dan ini masih berdebu. Ya. Baru kalau kita ginikan, ini lebih sudah habis. Kita ginikan yang kiri, terus kita putarkan. Sudah bisa? Itu kalau tidak ada air, dan juga ketika kita itu tidak boleh terkena oleh air.
boleh kita ganti dengan bertayamum. Nawaitu tayammuma listibahati sholat fardhon lillahi ta'ala. Oke, sudah. Balas. Kafana. Ya. Salam. Apakah sudah berwudu? Kalau wudunya batal, kalau kita lagi merokok, atau makan kalau sudah berwudu, apa wudunya batal? Wudu batal. Membatalkan wudu lagi. Kita sudah berwudu, kemudian kita ingin makan, ya, makan dan merokok, apakah membatalkan wudu? Kita lihat dulu yang namanya nawaqidul wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu apa? Yang pertama apa? Yaitu kentut, ya, kentut. Kedua, yang keluar dari dua lubang, ya. Yang ketiga, mughma alaih, pingsan. Yang keempat, bersentuhan dengan wanita, ya, bersentuhan dengan wanita. Kalau mahram, ya, walaupun istri kita itu dihalalkan karena satu pernikahan, maka tak kalau kita bersentuhan dengan istri kita itu batal wudunya. Kenapa Rasulullah itu tidak batal wudunya? Ketika Rasulullah itu sholat tahajud, dia menggeserkan kaki Siti Aisyah. Bahkan ketika Rasulullah ingin sholat berjamaah, dia cium Siti Aisyah, tidak membatalkan wudunya, karena Rasulullah itu adalah orang yang maksum, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas syahwatnya. Kalau kita mau pergi sholat Jumat mencium istri, tidak jadi Jumatnya, lanjut ke istri. Ya, karena apa? Imam Syafi'i itu ikhtiar, sangat hati-hati dalam mengistimbatkan satu hukum. Kalau kita baca kitab yang namanya Sabilul Muhtarin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari, itu diterangkan, jangankan bersentuhan, kita mencium istri, kalau hanya gigi dengan gigi yang ketemu nggak batal. Bisa nggak? Begitu. Bahkan di kitab ini pula diterangkan, jangankan bersentuhan, kita memandang wanita, ada nafsu dalam diri kita, sesuatu mengalir dalam diri kita, itu membatalkan wudu kita. Ya. Kalau merokok, makan dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan wudu. Cukup ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, kita kumur-kumur terlebih dahulu, baru kita melaksanakan ibadah sholat. Ya. Oke? Enough? Understand? Oke. Bagaimana kejadiannya jika seorang laki-laki yang ketika itu sedang melaksanakan sholat Jumat? Kan kebanyakan kasus yang terjadi itu laki-laki tidak tidur. Karena pernah saya dengar, tapi saya lupa. Ada mengatakan bahwa ketika laki-laki tidur itu membatalkan wudu di sebelum Jumat, ketika sedang khatib kan begitu, batal wudunya. Tapi bagaimana halnya ketika dia tidur, harus dibangunkan, langsung sholat begitu, dia lupa, ataukah dia tidak tahu begitu? Bagaimana itu? Iya.
Ya. Itu. Ya memang ya obat yang paling mujarab untuk kita bisa tidur yaitu ketika khotib berkhutbah. Itu paling cepat kita bisa tidur. Kenapa? Karena memang setannya lebih banyak yang menggoda manusia. Tak kalah khotib itu naik mimbar baru salam sudah tidur. Apalagi kalau khotibnya tidak bersemangat, ya itu sudah nyenyak itu tidurnya. Ya. Kenapa ulama mengatakan tak kala kita tidur itu membatalkan daripada wudhu kita? Artinya, ya, ketika kita tidur tersebut dalam keadaan duduk, kita tidak mengetahui apa? Kita itu pantatnya, pantat? Apa bahasa Makassarnya apa? Hah? Pajak. Ini ketika kita tidur, kita kan kadang ada yang seperti ini. Nah, ketika dia bergeser pantatnya itu bergoyang, dia tidak merasakan mungkin angin itu berhembus sehingga membatalkan daripada wudhunya. Dan apabila orang yang tersebut tidak bergerak tidurnya, dia itu istiqomah, istri ketiga di kontrakin rumah, namanya istiqomah. Dia ketika dia istiqomah seperti ini tidurnya, ya begini, dia tidak bergerak sama sekali tidurnya, nyenyak, walaupun dia sampai mendekul, begini dia tidak bergerak. Ketika Bilal mengatakan dia bangun, sholat langsung tidak apa-apa. Syaratnya dia tidak bergoyang badannya. Nah, tak kala dia bergoyang badannya, dia tidur, maka batallah daripada wudhunya. Tetapi mazhab kan berhati-hati ketika dia itu beristimbat, ditakutkan ketika dia bergoyang begini ada yang keluar angin, ya, yang baunya harum bagaikan kasturi. Dia begini bergoyang, dia mengeluarkan angin, maka batallah daripada wudhunya. Ya. Oleh karenanya yang bagi laki-laki, tolong kalau khotib naik mimbar jangan langsung khusyuk mendengarkan khutbahnya. Ini kan terlalu khusyuk, khusyuk sekali. Ketika ditanya apa yang disampaikan khotib, tidak tahu saya apa dia. Atau sudah habis. Oke? Ya. The time is over. The time is over. It is time take. Half-past 9. Half-past 9. Okay? This is half-past 9. This is over. We close this our ceremony today. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga perkumpulan kita di hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.